Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran terdapat sebuah surat yang para ulama menyebut surat tersebut dengan Suratut Tawdi', surat perpisahan. Surat ini merupakan surat yang paling akhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni surah Al-Asr, surah Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nasr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat orang-orang mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya dan memohon ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat ini terdapat bisyarah, kabar gembira. Terdapat amr, perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan isyarat. Bisyarah, kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam surah An-Nasr ini apa? Pertolongan Allah dan kemenangan. Yakni Fathu Mekah, ditaklukkannya kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika kota Mekah telah berhasil ditaklukkan, manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Setelah tadinya mereka masuk Islam secara sendiri-sendiri atau berdua-dua, tapi setelah ditaklukkannya kota Mekah, orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Maka ketika melihat yang seperti ini, yang kedua, terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah seraya memuji Allah dan memohon ampunannya. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi bukannya bersyukur, akan tetapi apa? Memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar kepada Allah. Yang ketiga, isyarat. Pertama, isyarat bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar jikalau diiringi dengan tasbih, tahmid, dan istighfar sebagaimana yang dilakukan Nabi. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Pertolongan Allah semakin besar manakala umat Islam mereka memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid dan istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau dalam rukuk dan sujudnya memperbanyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian isyarat yang kedua, isyarat dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu di majelisnya Umar bin Khattab dimasukkanlah di dalam orang dekatnya Umar bin Khattab, Abdullah ibn Abbas. Padahal yang bersama majelisnya Umar bin Khattab itu adalah sahabat-sahabat Ahlu Badr. Sehingga hal ini menyebabkan sesuatu yang tidak mengenakkan di hati sahabat-sahabat kibar. Sebab Abdullah ibn Abbas ini secara usia masih sangat muda, seperantaran anak-anak mereka. Tapi untuk menunjukkan kelebihan dan kesewaan Abdullah ibn Abbas,
Umar bin Khattab mengundang Abdullah ibn Abbas di dalam majelis beliau. Kemudian Umar bin Khattab mengajukan pertanyaan kepada majelis tentang tafsir idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir surat. Ada yang menjawab tafsirannya adalah bila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Allah perintahkan Nabi untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar. Zahirnya ayat. Tapi ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah ibn Abbas, beliau menjawab, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah ajal Rasulullah SAW. Kabar, pemberitahuan ajal, dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah juga yang diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua dan semoga kita mengamalkan isi kandungan dari surah An-Nasr ini. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.